Suaranya Pak Amri masih moodnya kedengaran. Suaranya Pak, di volume suaranya bisa dikeraskan Pak, ditambahkan. Belum Kalau kedengaran Pak? Di sini kedengarannya. Perasaan Ustaz aja itu. Tidak ada sinyalnya nampaknya. Bahkan frekuensinya pun tidak nampak, frekuensi dari Pak Amri. Halo, udah Bu? Dengar? Baik Pak, dipersilakan dengar, Pak. dengar. Baik. Bang Amri. Udah dengar Bu? Nunggunya aja udah 5 menit. Dari Pak, Bang Amri. selesai Pak, silakan Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian sebagai berdancer. Silakan Pak Sugeng, next Bu, Pak. Langsung ke introduction aja. Baik, perkembangan zaman terus perubahan, yaitu dengan banyaknya inovasi yang dilakukan oleh para ahli. Perkembangan teknologi menjadikan salah satu fokus yang menjadi perhatian berbagai praktisi, mulai dari praktisi ekonomi, politik, agama, dan juga para praktisi pendidikan. Selanjutnya, pada dimensi pendidikan, misalnya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, sudah mulai menjadikan perhatian terhadap pakar pendidikan, terutama adanya musibah atau COVID yang melanda dunia, khususnya bercerita tentang di Indonesia dilakukan secara tatap muka atau luring. Selanjutnya, next. Manajemen pendidikan Islam perlu melakukan lompatan besar untuk mengeksplorasi kompetensi guna sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di sekolah, madrasah, di mana selama ini guru dianggap masih minim dalam penguasaan teknologi. Penelitian menurut Muhaimi tentang manajemen pembelajaran daring pada masa tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran berlangsung secara daring melalui telepon, grup, atau WhatsApp. Yang kedua, kendala muncul adanya keterbatasan guru dalam mengontrol minat dan motivasi belajar siswa. Keterbatasan orang tua dalam menyediakan waktu untuk mendampingi anak belajar, juga menyediakan sarana dan prasarana. Next, Pak Sugeng, next saja. Di sini perlu pembahasan manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, di mana proses tersebut merupakan kerjasama yang saling terikat antara masing-masing individual dengan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kerjasama tersebut dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan program, pengoperasian program, dan pelaksanaan secara pada sampai pengawasan yang dilakukan. Next. Selanjutnya, ada pun unsur manajemen. Yang pertama, manusia, yaitu adalah faktor utama atau aktor utama dalam proses manajemen, di mana manusia secara langsung dapat melakukan berbagai aktivitas manajer sesuai dengan kapasitas dan langsung tanya jawab. Yang kedua, adanya material. Di sini adalah alat yang dilakukan dalam melakukan proses manajemen. Alat tersebut dimaksudkan dalam membantu manusia dalam melakukan proses manajemen secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu mesin. Selain material, mesin juga menjadi salah satu unsur terpenting dalam proses manajemen, di mana perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menuntut adanya peningkatan kuantitas dalam setiap produksi yang diukur. Yang kelima, yaitu metode adalah cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan manajemen dalam proses atau mencapai tujuan tersebut. Selain itu adalah yaitu dana atau cost atau uang adalah sebagai sarana yang harus dimiliki dalam melakukan suatu kegiatan manajemen. Setiap unsur manajemen yang sudah disebutkan sebelumnya membutuhkan uang sebagai untuk pengurusan perolehannya. Yang terakhir itu pasar adalah sasaran
dari kegiatan manajemen, di mana kegiatan manajemen diharapkan dapat memberikan jawaban ataupun kebutuhan menjadi tuntutan artikel sebagai pasar pada kegiatan. Kesimpulan Bang Amri, udah 10 menit. Lanjut aja, selanjutnya ini next. Di sini sangat penting. Ini penting ada perkembangan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kita lihat di monitor adanya kualitas pendidikan. Yang kedua adanya profesionalitas guru. Yang ketiga adanya akurasi perkembangan teknologi juga telah membuka lembaran bagi setiap orang. Yang keempat adanya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini juga untuk mendapatkan pengaruh yang eksekusikan dan teknologi. Yang kelima adanya perbaikan manajemen. Yang keenam ada akses pendidikan. Ini menjadi pemahaman umum bagi untuk belajar secara 12 tahun bagi siswa suatu negara. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Next, kesimpulan. Kesimpulan aja Pak, kesimpulan. Ya, di sini kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari pada dunia pendidikan. Kemampuan masing-masing dari lembaga pendidikan untuk melakukan adaptasi menjadikan faktor utama yang dapat memastikan lembaga pendidikan tersebut terus eksis melakukan proses pendidikan atau tidak. Demikian waktu yang diberikan kepada saya. Bila ada kata-kata yang kurang mendukung, saya mohon arahan dan bimbingan dari selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Amri Nasution MSI yang telah mempresentasikan artikelnya. Selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Khairani Nasution MPD untuk mempresentasikan artikelnya. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Memecah rekor ya Bu, mana tahu ini kurang dari 5 menit. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang sama kita hormati Ibu Hayatun Sabaria selaku moderator pada hari ini. Kemudian yang sama kita hormati terlihat di layar Bapak Profesor Dr. Syafarudin MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para kandidat doktor manajemen pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya Pak? Saya melakukan monitoring ini. Nanti ya. kok semua yang serius nampaknya. Apalagi Pak Sadan. Sampai Amri ya kan? Ya Pak. Alhamdulillah lah. Ya, terima kasih. Kami semua Prof seriusnya. Oh iya. Terlempar pun ya, kami masuk lagi. Ya. Lupa saya menyapa Bu Nurul tadi. Siap. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Lanjut. Yang marah Bu Nurul. Ya, saya lanjut ya Prof. Yuk. Ya, baik. Bapak Ibu, adapun judul artikel saya pada hari ini yaitu Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Kemudian di mana pembahasannya meliputi pengertian manajemen mutu terpadu pendidikan, kemudian filosofi atau tujuan manajemen mutu terpadu pendidikan, kemudian strategi manajemen mutu terpadu pendidikan dan persaingan global. Baik Bapak Ibu, pengertian dari manajemen mutu terpadu pendidikan lebih dikenal dengan TQM atau Total Quality Management, didefinisikan dari 3 kata. Yang pertama yaitu total yang berarti keseluruhan, kemudian quality yang berarti kualitas atau derajat keunggulan barang dan jasa, dan yang ketiga manajemen yang berarti tindakan, seni mengatur, cara menangani atau pengendalian. Jadi berdasarkan dari arti 3 kata di atas dapat disimpulkan bahwa
Total Quality Management merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini maupun pada masa yang akan datang. Ya, selanjutnya, filosofi dari manajemen mutu terpadu pendidikan adalah yang pertama, perbaikan secara terus-menerus dengan metode pendekatan praktis tetapi strategis dalam menjalankan roda organisasi yang memfokuskan diri pada kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan alat-alat dan teknik-teknik seperti brainstorming dan analisis kekuatan lapangan yang bertujuan digunakan untuk perbaikan kualitas dalam tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian strategi yang digunakan dalam manajemen mutu terpadu pendidikan dan kaitannya dengan persaingan global yaitu melakukan PDCA, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, manajemen strateginya yaitu manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu, dan yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Apa itu PDCA? P-nya itu yaitu plan atau rencana, di mana di sini penentuan masalah yang akan diatasi atau kelemahan apa yang akan diperbaiki dan menyusun rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian D-nya yang dimaksud adalah do, yaitu melaksanakan rencana pada taraf uji coba dan memperhatikan semua prosesnya. Yang C-nya itu adalah check, yang berarti meneliti atau mengamati apa yang telah dilaksanakan dan menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang keempat, A atau E atau EK yang berarti melaksanakan keseluruhan rencana peningkatan mutu. Kemudian yang kedua tadi dalam strategi ada manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu. Yang dilakukan di sini adalah yang pertama peningkatan profesionalitas guru, yang kedua pembinaan manajemen pendidikan, dan yang ketiga pembinaan fisik dan penampilan sekolah atau madrasah. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, manajemen mutu berkaitan dengan persaingan global. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global. Untuk itu, pendidikan harus dirancang dan dimanage dengan sebaik-baiknya yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan juga harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung, mencapai sukses, ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Khairina Nasution MPD yang telah mempresentasikan artikelnya. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Suwardi SEME MM untuk mempresentasikan artikelnya. Memecahkan rekor kedua, Pak. Kurang dari 5 menit. Siap, Bu. 4 menit setengah, Bu. Mas Ma, tak tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sebentar Pak, judulnya belum lagi Pak. Mundur dulu Pak. Pak Kosma ya. Materi saya sore ini strategi pengembangan madrasah digital, tinjauan atas kebijakan dan kesiapan lembaga. Lanjut Pak. Kita awali dari pendahuluan di mana pendidikan adalah suatu kebutuhan setiap umat manusia yang dilakukan mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Jika diartikan pendidikan sebagai upaya untuk memperoleh wawasan,
pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Maka pendidikan dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Kemudian lanjut Pak Kusma. Pembahasan, kita masuk pada dua materi pembahasan. Yang pertama, kebijakan madrasah digital, di mana dalam rangka menyanggupi perkembangan teknologi, pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama menyusun dan menerbitkan panduan penyelenggaraan madrasah digital. Kemudian kesiapan madrasah digital sendiri, pembelajaran digital yang dicanangkan oleh pemerintah membawa harapan baru bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Harapannya melalui pembelajaran digital, para peserta didik nantinya dapat meningkatkan belajarnya secara mandiri dan kelompok tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lanjut Pak. Kemudian strategi pembangunan madrasah digital itu dibagi kepada, pertama ada perencanaan program, di mana perencanaan program ini dibagi kepada perumusan misi, perumusan visi, tujuan madrasah, serta penyusunan rencana kerja. Lanjut Pak Kusma. Kemudian pelaksanaan program pada poin B-nya, di mana dibagi kepada 3 masalah. Pertama, kegiatan madrasah digital dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang sudah disepakati dan dilaksanakan oleh penanggung kegiatan yang sudah ditunjuk. Pelaksanaan kegiatan madrasah digital yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik, komite sekolah atau madrasah. Kemudian, kepala madrasah digital mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik atau bidang non-akademik pada rapat komite madrasah dalam bentuk laporan akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana tahunan berikutnya. Lanjut Pak, poin C, pengawasan dan evaluasi. Madrasah menyusun program pengawasan penerapan proses madrasah digital secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Penyusunan program pengawasan di madrasah didasarkan pada standar nasional pendidikan. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawasan pengelolaan madrasah digital meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Kemudian, pemantauan pengelolaan madrasah digital dilakukan oleh komite madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan. Poin D, kepemimpinan madrasah. Madrasah digital, lanjut Pak Kosma. Madrasah digital dipimpin oleh kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala madrasah digital memiliki tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala madrasah digital memiliki wawasan pola pikir digital dan kemampuan menggunakan perangkat digital dalam fungsi manajerial, supervisi, dan kewirausahaannya. Kepala madrasah digital bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mensupervisi, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikannya. Kemudian poin E, sistem informasi manajemen. Lanjut Pak Kosma. Pertama, madrasah digital. Pak Kosma lanjut Pak. Pak Kosma. Madrasah digital mengelola sistem informasi manajemen berbasis digital yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan efektif, efisien, dan akuntabel. Madrasah digital menyediakan fasilitas informasi digital yang efisien, efektif, dan mudah diakses. Madrasah menugaskan seorang guru atau tenaga pendidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan madrasah, baik menggunakan aplikasi digital. Madrasah digital menyajikan informasi mengenai program dan kegiatan madrasah yang melalui jaringan digital. Yang terakhir, kesimpulan, madrasah digital menjadi harapan baru bagi pendidikan nasional. Pak Kosma, terakhir Pak, kesimpulan. Madrasah
Digital menjadi harapan baru bagi pendidikan nasional. Berbagai kendala yang dihadapi bukanlah suatu halangan untuk terus melakukan upaya perbaikan. Strategi pengembangan madrasah digital dapat dilakukan melalui tahapan yang sistematis dengan perencanaan yang matang dan penuh pertimbangan. Madrasah harus membuat rencana strategi masing-masing dalam kurun waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Panduan pengelolaan yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dapat dijadikan sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran berbasis madrasah digital. Terakhir, Pak Kosma. Wassalam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suwardi SIMM yang telah mempresentasikan artikelnya. Selanjutnya, kami mintakan kepada Bapak Muhammad Ali Nafia Lubis SHI MH. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Selanjutnya ya Pak, kurang dari 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kepada moderator yang kami sama muliakan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan dan latihan sumber daya manusia, Education and Training of Human Resources. Di artikel saya ini saya punya 5 latar belakang. Pertama, manusia merupakan makhluk berakal. Manusia merupakan makhluk sosial, manusia menyukai keteraturan hidup, manusia memiliki batasan, dan manusia punya cita dan tujuan. Selanjutnya, tujuannya ada 5 juga, untuk mengetahui perencanaan sumber daya manusia dan kebutuhan training, untuk mengetahui konsep pelatihan, untuk mengetahui tanggung jawab pelatihan, untuk mengetahui jenis pelatihan, untuk mengetahui pendekatan sistem pelatihan. Rumusan masalahnya ada sebanyak 4. Apakah pengertian pendidikan dan latihan sumber daya manusia? Kapan pelatihan dianggap perlu? Apa peranan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia? Bagaimana strategi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan? Selanjutnya, metode ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh ataupun holistik tanpa mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variabel, tetap memandangnya sebagai bagian dari satu keutuhan. C. Melong di tahun 2000. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam topik pembahasan. Dalam topik pembahasan ini kita menguraikan kembali apa yang menjadi permasalahan tadi. Yang pertama, apakah pengertian pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia? Sumber daya manusia itu pada sesungguhnya adalah upaya secara sadar oleh manusia untuk menggali keutuhan kemampuannya dengan seefisien mungkin untuk menghasilkan target-target yang diinginkannya. Kalau dilihat pendidikan maupun pelatihan itu sebenarnya sering disamakan, tetapi pada prinsipnya berbeda. Kalau pendidikan ia memiliki ritme yang lebih panjang, kalau pelatihan biasanya dalam tenggat waktu yang sangat singkat. Nah, selanjutnya yang kedua, kapan pelatihan dianggap perlu? Keperluan pelatihan kelompok ataupun kolektif dapat diidentifikasi dengan menganalisa kebutuhan umum yang timbul dari evaluasi tim atau individu. Artinya pelatihan itu diperlukan jika memang ada kebutuhan yang dihendaki atau yang dituju untuk dicapai. Oleh karenanya pada prinsipnya pelatihan itu lebih kepada yang instrumentalnya itu spontanitas pun bisa ataupun situasional. Kemudian apakah peranan pendidikan dalam meningkatkan SDM? Tentunya sangat banyak, bahwa pendidikan itu sangat mendorong kualitas sumber daya manusia, sebab dengan proses pendidikan manusia akan didewasakan di dalam berpikir, didewasakan dalam bersikap, dan didewasakan di dalam segala bentuk pekerjaan-pekerjaannya. Pendidikan itu sendiri adalah cara mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari sumber kepada penerima. Oleh karenanya pendidikan sangatlah besar peranannya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bagaimanakah strategi manajemen sumber daya pendidikan? Itu dengan 4 topik, secara planning, organizing, dan evaluating, serta controlling. Jika keempat
manajemen ini bisa diterapkan di dalam pendidikan, maka sumber daya manusia itu akan lebih terarah kepada hal yang lebih positif dan sesuai dengan target dan tujuan. Ini penyampaian saya dalam materi yang sudah saya kirimkan kepada panitia. Saya sudahi, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Ali Natia Lubis SHIMH yang telah mempresentasikan artikelnya. Sekiranya Bapak Ibu ada ingin yang bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, langsung saja kami mintakan kepada Bapak Dr. Andes Putra Mahendra Gunawan Nasution, MPDI untuk mempresentasikan artikelnya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Tolong Pak Sugeng. Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Backmarking dalam peningkatan mutu pendidikan. Pendahuluan, mewujudkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan tahapan dan proses yang berkelanjutan. Lembaga pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu memberi layanan sesuai atau bahkan melebihi harapan guru, karyawan, peserta didik, dan pihak-pihak lain yang terkait, seperti orang tua, penyandang dana, pemerintah, atau dunia kerja sebagai pengguna lulusan. Mutu pendidikan perlu dikelola dengan baik. Mutu pendidikan perlu dikelola dengan tertib dan kontinu agar membawa hasil yang memuaskan. Maka diperlukan manajemen mutu pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program implementasi penjaminan mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah. Lanjut Pak Geng. 2. Pembahasan pengertian backmarking. Secara bahasa, backmarking berarti suatu patokan atau alat ukur. Secara istilah, backmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal lain yang sejenis. Sedangkan dalam bidang ilmu manajemen, pengertian backmarking adalah suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, lembaga pendidikan, dan hal lainnya dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama, agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa perusahaan atau lembaga pendidikan. Lanjut. Proses backmarking. Adapun proses backmarking akan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi diri. Sangat penting dalam kegiatan apapun karena dari sinilah akan dapat dirumuskan suatu tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau memperbaiki keadaan. 2. Perbandingan, yaitu dengan mengidentifikasi organisasi yang patut dicontoh, serta menentukan organisasi mana yang akan dijadikan partner dalam melakukan backmarking. 3. Analisis dan adaptasi, yaitu dengan melakukan refleksi mengapa organisasi tersebut memperoleh hasil yang kurang baik, sementara organisasi lain atau sekolah lain dapat menghasilkan lebih baik. 4. Rencanakan dan implementasikan, yaitu dengan memikirkan secara cermat tindakan apa yang perlu dilakukan, komunikasikan alternatif-alternatif terbaik kepada semua warga sekolah, galang dukungan dan lakukan tindakan yang telah dirancang untuk mencapai perbaikan. 5. Umpan balik,
dan evaluasi, yaitu dengan mengamati dan menilai secara cermat apa yang telah dilakukan dan hasil yang telah dapat dicapai. Lanjut. Pengelolaan penjaminan mutu pendidikan. Pengelolaan penjaminan mutu pendidikan yang baik harus memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh penentu kebijakan pendidikan. Pengelolaan mutu pendidikan tersebut harus memenuhi standar mutu pendidikan. Dalam pandangan Juran, konsep pengelolaan mutu terdiri atas 3 poin, yaitu perencanaan, pengendalian, dan peningkatan. Berdasarkan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan meliputi perencanaan mutu yang baik dan pengendalian mutu sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan dapat dipertahankan. Oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan harus dikelola dengan baik dengan manajemen penjaminan mutu yang baik, yaitu perencanaan penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, pengawasan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan meliputi perencanaan mutu yang baik dan pengendalian mutu sehingga peningkatan mutu secara baik pula. Lanjut. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, konsep mutu dalam pendidikan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu manajemen mutu pendidikan. Yang ketiga, sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat, lembaga yang mengeluarkan sertifikasi mutu pendidikan. Yang kelima, penjaminan mutu internal. Yang keenam, penjaminan mutu eksternal. Yang ketujuh, lembaga penjaminan mutu pendidikan. Lanjut. Acuan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan formal dan non-formal dalam Permendiknas nomor 63 tahun 2009 harus mengacu pada standar nasional pendidikan meliputi yang pertama SPM, yang kedua yang kedua SNP, dan yang ketiga standar mutu pendidikan di atas SNP. Lanjut. Pentingnya manajemen mutu terpadu pendidikan. Dikutip dari Joseph, mengemukakan bahwa ada 8 keuntungan yang dicapai dengan penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Yang pertama, memperkuat organisasi sekolah. Yang kedua, menolong kita untuk bekerja sebagai teman. Yang ketiga, mengupayakan suatu program yang akan mengusahakan bukan hanya penanganan satu aspek saja, tetapi hal lain dalam pendidikan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi setiap orang sehingga semuanya terlibat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lanjut. Yang kelima, mengarahkan para orang tua dan pelajar untuk membuat saran-saran untuk memajukan keadaan sekolah. Yang keenam, mengarahkan adanya bapak angkat agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Yang ketujuh, membuat kita menjadi bersikap proaktif dalam segala hal. Yang kedelapan, dapat mengarahkan atau mengendalikan pengaruh segala sesuatu yang kita lakukan dan cara kita mengendalikannya. Lanjut. Penutup. Peningkatan mutu pendidikan sangat penting terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud dalam dunia pendidikan yaitu peserta didik. Lembaga pendidikan harus memiliki mutu, kriteria, dan standarisasi yang tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan. Ada 3 acuan penjaminan mutu pendidikan yaitu SPM, SNP, dan standar mutu pendidikan di atas SNP. Semua elemen sekolah termasuk kepala sekolah, guru, staf pegawai harus bekerja sama dalam menjalankan sistem yang ada di sekolah. Oleh karenanya, semua elemen sekolah harus memiliki sistem manajerial yang baik dan berdedikasi tinggi agar tujuan sekolah tersebut dapat tercapai, terlebih untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Lanjut. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Dr. Mahendra Gunawan Nasution MPDI yang telah mempresentasikan artikelnya. Selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Nur Apni Leliwati MPD untuk mempresentasikan artikelnya. Kepada Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. 5 menit ya, Bu. Ada kendala, Ibu? Ya, belum nampak. Mana nih? Untuk pendidikan perlu dikelola dengan Dan 5 menit. Oke, ya udah nggak usah pakai apa kan Bu? Silakan, Bu. Dipersilakan, Bu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti seminar internasional Comprehensive of Islamic Education. Wassalatu wassalamu ala kita hadiahkan ke ruh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliau lah yang kita harapkan nantinya di akhirat kelak. Yang kita hormati Ibu Hayatul Tabariyah sebagai MC dan rekan-rekan presenter yang ada pada Jumat ini. Baik, judul makalah kami kompetensi dan kerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan. Ini dilatar belakangi dari pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, baik pendidikan yang bersifat formal, non-formal maupun informal. Pendidikan formal mengacu pada pendidikan yang ada di sekolah-sekolah umum, memiliki jenjang yang jelas mulai dari sekolah dasar, menengah, kejuruan hingga perguruan tinggi. Oleh karenanya, untuk dapat menciptakan individu yang berkualitas, diperlukan pendidikan yang berkualitas pula. Sayangnya, untuk pendidikan yang ada saat ini menggambarkan fakta yang sebaliknya, di mana di Indonesia sendiri pendidikan masih menjadi sebuah problematika yang belum rampung. Rendahnya pelayanan mutu pendidikan dasar dan tinggi hingga kemampuan baca tulis anak-anak. Widodo tahun 2016 adalah contoh permasalahan yang masih menjadi perhatian khusus. Hal ini cenderung dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lazim di lingkungan masyarakat. Pola pikir inilah yang menjadi penyebab mengapa pendidikan belum bisa mengarah pada kemajuan. Indonesia belum serius dalam menghadapi dunia pendidikan. Fakta ini sangat menyedihkan, di mana melihat pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Ditambah lagi wabah yang mendunia yang menyebabkan lebih dari 2 tahun pembelajaran di Indonesia ini khususnya kurang efektif karena pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran daring. Di mana kalau pembelajaran daring itu tidak bisa disamakan antara di pedesaan dengan di perkotaan karena sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembelajaran daring ini masih sangat minim dan sangat terbatas. Untuk itu, kemaksimalan pembelajaran yang diharapkan pemerintah masih belum bisa diwujudkan. Semoga virus corona yang melanda negeri ini segera berlalu, agar pembelajaran bisa jalankan sesuai dengan seharusnya. Untuk bab 2 pembahasan, yang pertama kita menjelaskan tentang pengertian mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler para peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau untuk menyelesaikan pembelajaran. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu pendidikan yang dimaksud di sini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran seoptimal mungkin. Jadi untuk pendapat para peserta tidak saya bacakan lagi, ada pada makalah kami. Nanti kalau kawan-kawan berminat kita kirim. Sedangkan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari
buruknya akhlak keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem tata kelola yang baik dan disampaikan oleh guru yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu. Menurut Saparuddin, manajemen mutu terpadu merupakan suatu teori ilmu manajemen yang mengarah pimpinan organisasi dan personelnya untuk melakukan program perbaikan mutu secara berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan expectation para pelanggan. Lanjut, untuk tujuan manajemen pendidikan mutu sekolah, ini ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, inisiatif madrasah dalam mengelola, menempatkan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga madrasah dalam masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu madrasah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan karakteristik sekolah bermutu terpadu ada 8 ya. Pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Untuk secara detailnya bisa dilihat di makalah ya. Menghemat waktu. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan untuk kependidikan. Kepemimpinan yang visioner dan kuat diperlukan untuk mengubah sekolah menjadi bermutu dan unggul. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, pemberdayaan guru. Keempat, peningkatan mutu guru. Kelompok kerja untuk meraih mutu, alat dan teknik perbaikan mutu, strategi implementasi manajemen mutu pendidikan. Selanjutnya, manajemen mutu terpadu dan sekolah efektif. Ada manajemen sekolah efektif, perubahan budaya sekolah, TQM dalam proses pengajaran, menciptakan sekolah efektif dengan manajemen mutu, refleksi untuk meraih mutu sekolah, penilaian mutu sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya di dalam seperti judul tadi kan kita ada bahas kerjasama. Kerjasama itu tentunya pengaturan kemitraan yang menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Namun kerjasama yang kita belajar, yang dimaksud dalam sini adalah kerjasama dalam dunia pendidikan, baik kerjasama dengan antara bimbel, ada penerbit atau lembaga-lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Seterusnya ada kompetisi. Kompetisi merupakan suatu organisasi dan lembaga seperti sekolah bukanlah suatu hal yang bisa dihindari, bahkan kompetisi sengaja diciptakan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Kompetensi menjadi sebuah budaya dalam suatu sekolah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang terbaik dari masing-masing guru, pegawai, dan siswa. Dengan catatan kompetensi itu kompetisi tersebut harus berjalan dengan baik. Semangat untuk berkompetisi sekolah sudah pasti menginginkan guru dan pegawai bekerja seoptimal mungkin. Jika guru dan pegawai berada dalam kondisi yang nyaman, mereka umumnya khawatir kalau karyawan hanya memberikan yang baik, bukan yang terbaik, yang biasa mereka berikan. Oleh sebab itu, banyak sekolah memakai berbagai strategi agar mutu dan pegawai sekolah mau mengeluarkan segala daya pikir, kreativitas, dan kerja keras bagi sekolah itu sendiri. Dengan berkompetisi, kita jadi bisa memajukan sekolah atau lembaga-lembaga yang kita tempati. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetisi ini ada beberapa faktor. Yang pertama, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, promosi karir, umur, sosial ekonomi, masa kerja, dan lain-lain. Selanjutnya penutup, berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pentingnya kompetensi dan kerjasama antar setiap stakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan, bahwa antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain memiliki hubungan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan peningkatan mutu yang lain. Demikian isi makalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nur Apni Legiwati MPD yang telah mempresentasikan artikelnya. Sekiranya Bapak Ibu ingin bertanya kepada presenter. Lanjut aja Bu, selanjut aja. Oh, baik Bapak, terima kasih. Maklum aja, Mbak. Selanjutnya, iya baik. Selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Nur Oktaviana Mekawati MPD untuk mempresentasikan artikelnya. Pada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. 5 menit ya Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa terlihat, Mbak? Sudah Bu, Sudah sudah. ya? Baik, terima kasih. Baik, yang saya hormati Ibu Hayatun Sabaria sebagai moderator dan juga teman-teman pemateri ya, presenter sekaligus partisipan yang tergabung dalam Zoom ini. Baik, saya mohon izin untuk dapat menyajikan artikel saya dengan judul Manajemen Mutu dan Etika di Sekolah. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama dengan semua stakeholder di sekolah. Kepala sekolah sangat berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Salah satu peran kepala sekolah adalah sebagai inovator dalam pengembangan lembaga yang dipimpinnya. Setelah pendahuluan, saya langsung masuk ke slide pembahasan. Di sini saya bagi yang pertama tentang manajemen mutu di sekolah. Total quality service atau layanan mutu terpadu adalah suatu keadaan ketika sebuah lembaga pendidikan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan bermutu kepada para pelanggan maupun pemilik lembaga pendidikan, seperti pemerintah kalau itu lembaga pendidikan negeri ataupun yayasan, itu untuk lembaga swasta dan keseluruhan pegawainya. Ada 3 hal ya dalam usaha peningkatan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, fokus pada penggunaan jasa pendidikan atau sebagai pelanggan. Kalau di lembaga pendidikan tentunya ini adalah siswa. Kemudian kepemimpinan itu mengacu pada pimpinan lembaga, kemudian perbaikan yang berkesinambungan. Tidak saya jelaskan satu-satu untuk meminimalisir waktu. Jadi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di lembaga pendidikan dasar dan menengah agar dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan upaya dan komitmen secara kontinu dari seluruh komponen guru dan pegawai administrasi atau unsur penunjang yang membidangi akademik secara bersama-sama untuk memberikan pelayanan akademik bagi murid secara optimal. Kualitas pelayanan atau jasa pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atau siswa di sini atas pelayanan yang diperoleh atau diterima secara nyata oleh mereka dengan pelayanan yang sungguhnya diharapkan. Apabila realita atau kenyataan sama dengan yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan bermutu. Sebaliknya, apabila kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka dikatakan pelayanan tidak bermutu. Dimensi keberhasilan jasa pendidikan dapat dilihat dari jenis pelanggannya. Ya, sebuah sekolah dikatakan berhasil bila mana 1, siswa puas hasil layanan dari sekolah. Yang kedua, orang tua siswa puas dengan layanan sekolah. Yang ketiga, pihak pemakai atau penerima lulusan. Yang keempat, guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang manajemen etika di sekolah. Etika adalah ilmu yang membicarakan mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupan. Etika kepemimpinan kepala sekolah dimaksudkan sebagai jabatan dan perilaku standar seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Kepala sekolah yang amanah dan profesional harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya 4 macam nilai di lembaganya. Nilai yang pertama adalah pembinaan mental, nilai yang kedua adalah pembinaan moral, yang ketiga adalah pembinaan fisik, dan keempat adalah pembinaan artistik. Selanjutnya masih bicara tentang etika. Salah satu sikap etis ini bicara tentang etika guru. Kalau tadi kepala sebagai pimpinan ya, pimpinan lembaga kalau pendidikan, kalau sekarang kita bicara masalah etika guru. Salah satu sikap etis yang harus dimiliki guru adalah tanggung jawab sebagai pendidik. Tanggung jawab pendidik adalah tanggung jawab profesional dan sosial. Tanggung jawab sosial guru sebagai profesi terletak pada pelaksanaan tanggung jawab profesionalnya. Tidak semua orang yang pandai atau mempunyai kualifikasi sebagai pendidik, karena di dalam mendidik tidak hanya terkandung pengertian menularkan pengetahuan saja, melainkan juga melatih keterampilan, menanamkan nilai-nilai, added values,
mampu membentuk sikap dan pandangan hidup yang benar dalam diri peserta didiknya. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai moral, nilai religius, nilai ilmiah, dan nilai ekonomis. Slide berikutnya, setiap guru hendaknya memiliki disiplin dalam melakukan aktivitasnya agar tercapai 1 nilai, 2 sasaran, 3 prioritas, 4 ketekunan, 5 dorongan hati. Saya masuk ke slide penutup. Sebagai kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu 1. Manajemen mutu terpadu atau TKM merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dan komprehensif dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhinya kebutuhan seluruh stakeholder organisasi yang bersangkutan. Kesimpulan kedua, etika merupakan kemampuan memahami dan menerapkan tata kerja yang baik untuk meningkatkan sistem kerja supaya mendapatkan hasil yang benar-benar diharapkan. Cara bersikap yang baik dan sesuai dengan etika adalah tata krama yang telah diatur dalam syariat. Sikap yang baik sesuai dengan etika mencerminkan perilaku baik dan benar. Kinerja merupakan prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja orang. Terima kasih. Mungkin itu saja, Mbak Hayatun Sabaria. Terima kasih atas Baik, waktu Bu. yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nurul Aktaviana Megawati MPD yang telah mempresentasikan artikelnya. Sekiranya Bapak mengingatkan kembali, sekiranya Bapak Ibu ingin bertanya kepada presenter, dipersilahkan. Boleh bertanya, Bu? Iya Pak, dipersilakan jika ingin bertanya. Tapi jika tidak, baik Bapak, baik. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Bismar Sibea MPD untuk mempresentasikan artikelnya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. 5 menit ya Pak. Tapi 5 menit ya Bu ya? Pak, 5 menit Pak. Iya, walaupun dari tadi nggak ada yang 5 menit kayaknya Bu, rata-rata 15 menit. Oke, pemecah rekor. Sorry Pak. ya Pak Bismar ya. Saya bisa loh. Kalau Pak Iya, Ibu benar. Iya Pak. Bentar ya Bu, masih Udah 5 menit, Bro. Cepatlah sedikit. Baik Pak, baik. ini masih mencari apanya nih? Kok saya? Buat dulu karatenya. Apa deh Pak? Ini kok udah bisa langsung ini ya Bu ya? Dari share screen? Baca aja lah. Rusuh, Pak Bismar, rusuh. Ya, langsung tanya aja lah. Modus itu modus. Ini nih. Bagaimana Bapak? Kalau Ibu Sabaria sabar itu menunggunya. ini yang saya buka udah terbuka nggak Bu? Belum Bu? Udah nampak belum? Belum ada nampak. Wajah Bapak ini sebagai yang nampak. Belum ada nampak. Modus itu PowerPoint yang Bapak. Apa harus di-share ke apa dulu? Baca aja lah habis waktunya. Kayak saya itu tadi datang zinnya. Oke lah, saya baca aja Ibu ya. Baik Pak, dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih buat Bapak yang sudah menunggu. Tadi targetnya 5 menit, yang pasti sudah saya share ke grup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun, jangan gitu lah Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kata saya intinya tentang bagaimana guru-guru di SDIT Matang Siantar menanamkan nilai-nilai ibadah di sekolah. Oke, jadi penelitian saya ini ada di SDIT Cendikia yang letak di Matang Siantar, yang juga dijadikan tugas makalah oleh Pak Prof. Barudin. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan kemajuan agamanya. Jadi di Indonesia itu ada 5 agama, salah satunya agama Islam, yang tentunya di dalam pendidikan masih kita harapkan tetap bisa menularkan nilai-nilai ibadah dalam pendidikan untuk siswa. Guru sebagai sosok yang harus diurus dan ditiru untuk teladan yang harusnya bisa dijadikan model bagi siswa juga akan terhapus perannya jika hubungan waktunya diberikan keterbatasan.
langsung perumusan masalah. Bagaimanakah perilaku guru yang berbasis nilai ibadah dalam pembelajaran di SD Islam terpadu Cendekia Batang Siantar? Dan bagaimanakah metode guru dalam menanamkan nilai ibadah dalam pembelajaran SD Islam terpadu Cendekia Batang Siantar? Itu penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Langsung mungkin pada temuan untuk mempersingkat waktu. Nilai ibadah yang dimaksudkan oleh penulis dalam riset sederhana kali ini adalah contoh-contoh perilaku yang dilakukan maupun diperintahkan oleh guru kepada seluruh siswa di lingkungan sekolah SD Cendekia Batang Siantar. Menurut observasi lapangan yang dilakukan penulis, melihat terdapat dua jenis perilaku dengan mengedepankan nilai ibadah di SD Islam terpadu Cendekia Batang Siantar. Yang pertama, nilai-nilai ibadah yang memang sudah menjadi ketentuan dari sekolah tersebut, yang sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan diikuti seluruh komponen sekolah. Yang kedua, perilaku guru yang mengedepankan nilai ibadah berdasarkan inisiatif guru masing-masing. Jadi tanpa peraturan dari sekolah, guru mempunyai inisiatif untuk menanamkan nilai-nilai ibadah itu. Dalam observasi itu, perilaku dapat pula diperjelaskan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Contohnya, guru bahasa Indonesia menceritakan cerita-cerita kisah Nabi, keteladanan Nabi, dan cendekian-cendekian Muslim. Dan dalam penyampaian itu, guru selalu menyampaikan bahwa seluruh siswa harus tertib mendengar pemimpinnya, seperti yang kita lakukan dalam grup ini tadi. Guru-guru selalu menghimbau agar seluruh siswa mendengarkan dengan baik guru atau lawan bicaranya. Dalam pembelajaran biologi, misalnya guru biologi menceritakan tentang pentingnya bersih demi kesehatan, sebab kuman-kuman bisa saja berbentuk debu molekul yang melekat di tangan. Guru mencontohkan bahwa dalam Islam juga diperintahkan menjaga wudhu, yang secara tidak langsung menuntut kita agar selalu dalam keadaan bersih. Dari guru olahraga, kita dapatkan implementasi nilai ibadah menyampaikan bahwa guru selalu mengingatkan bahwa olahraga itu sangat penting bagi tubuh. Salah satu hadis Sahih Nabi juga diriwayatkan bahwa Nabi menganjurkan beberapa olahraga seperti berenang, berkuda, dan memanah. Selanjutnya, guru juga bisa memberikan tugas rumahan kepada siswa yang nanti dilakukan laporannya dalam bentuk buku ibadah. Guru-guru juga bisa menanamkan nilai ibadah melalui rutinitas, karena rutinitas adalah salah satu metode yang sangat berpengaruh terhadap program apapun dalam satu misi. Rutinitas itu seperti sholat 2 berjamaah, sebelum masuk melafazkan surah Iqra, menyetor hafalan surah, masuk ke dalam wajib mengucapkan salam, siswa yang perempuan wajib menggunakan celana panjang atau legging di dalam rok, siswa yang laki-laki menggunakan celana panjang, siswa kelas 4 dilarang bersentuhan laki-laki dan perempuan termasuk kepada gurunya juga. Pemberian reward juga termasuk salah satu upaya untuk menanamkan nilai ibadah. Jadi barang siapa siswa-siswa yang memiliki nilai-nilai ibadah yang baik, maka sekolah akan memberikan reward yang mungkin fungsinya untuk memotivasi siswa-siswa yang lain. Mungkin hanya itu saja, Bu, untuk bersingkat waktu. Mudah-mudahan saya bisa kurang dari 5 menit. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bisma Tersedia MPD yang telah mempresentasikan artikelnya. Baik, ada beberapa chat yang masuk. Kami mintakan kepada Bapak Sugeng Sukoco SAGMM untuk memberikan PowerPoint-nya, Pak. Bisa di-share di grup, bisa di-share di chat. Bagaimana Ibu Hayatun Sabaria? Beberapa pemateri artikel meminta Bapak untuk menampilkan kembali tokoh-tokoh ulama tafsir Madinah, misalnya tokoh Syekh Ahmad Ad-Dahri. Ini dari Bapak Sahdan Lubis. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nur Apniliwati. Ingin bertanya, jika mengingat sejarah, kenapa nggak diceritakan lahir sampai wafatnya ya ketua, begitu Pak. Monggo dipersilakan Bapak. Ini Pak Sugeng, guru saya ini dulu, Ad-Dahri. Masya Allah. Tempat guru saya dulu ini.
opung saya itu. Itu untuk juga Jangan dikasih. Oh, nanti Nah, dulu ini ada pertanyaan. Sudah, Pak Syahdan? Pak Syahdan? Mana Pak Syahdan? Lagi budek dia. Kepada Pak Syahdan. Lagi kaku itu, ha. Ini ada Syekh Mustafa Hussein. Dia adalah pendiri pesantren Mustafawiyah Mandailing Natal. Ya, itulah opung saya itu. Syekh Mustafa Hussein Nasution. Kalau Bapak PM Gunawan Nasutiono. Ada tambahan no-nya, Pak. Serius itu, Pak Sugeng. Ya. Serius itu. Terus ini ada Syekh Baharudin. Ini juga pendiri pesantren Baharudin. Enggak, Sugeng itu salah itu Pak Sugeng. Hah? Bukan itu pendiri Barudin. Siapa? Bukan itu pendirinya itu. Oh, siapa? Pendirinya siapa? Barudin ini orang apa ini? Di Sibolga itu makamnya itu. Saya Barudin Talib Lubis ini. Iya, betul, betul. Ah, itu. Nama pesantrennya apa dia? Pesantrennya Dia mendirikan itu daerah Batang Toru ini. yang Batang Toru. yang Hanya dapat bentuk madrasah itu. Bentuk madrasah di Utaraja. oh di utara aja ya. Iya, itu. Kalau saya Baharudin itu lain itu. Oh lain yang tadi ceritakan lain. Iya. Iya, Ustaz. Subhanallah. Aku tahu karena apanya dah. Orang NU. Bukan pernah sama-sama Lubis. Enggak lah. Itu kan abangnya Aksat Talib Lubis itu. Iya, berarti kan ada hubungan Al-Wasliyah. Orang Al-Wasliyah. Iya. Ah, itu. Ada juga tadi Kiai Haji Mahmud Muhammad Daud. Oh, tadi ya. Nah ini dia Syekh Muhammad Daud Hasbuan. Di Hasahatan dulu. Ya memang di tafsir itu banyak ulama termasuk Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Syahdan Lubis itu juga Ya. Ustadz Lumut. Nama pesantrennya pesantren Ikhlasiah Ustadz. Al-Mukhlisin. Masih hidup saya itu, Pak. Ya, Yang Bapak sebut tadi saya itu masih hidup. masih hidup. Orangnya pun baik tuh. Sering datang ke kantor BSI tuh. Namun Baik, karena bertanya ya. Kalau yang pertanyaan Bu Nurul nggak disebutkan sampai matinya itu di apa? Di slide apa namanya? Di slide Izin Pak wordnya. Sugeng, bukan saya, Bu siapa? Apni kayaknya. Siapa Bu Apni atau siapa? Pak nih. Oh, di slide wordnya Bu, bukan di PPT memang. Iya Pak, iya Pak. Iya. Ustaz Sadan tadi minta foto, bukan cerita ini. Yang Minta muncul paparan ini lagi, bukan foto. Pak Sugeng. Belum ada. Minta Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya, Ustaz. Kemarin udah ditanya, Bu. Nanti setelah pemateri ini kami ingin foto-foto ulama-ulama itu karena memandang foto ulama itu satu ibadah Pak Sugeng. Oh, subhanallah. Apalagi ulama kita Syekh Ahmad Dahri itu pernah dia guru saya 1 tahun gitu. Beliau itu alumni Mustafawiyah Purba Baru gitu. Iya.
Makanya saya ingin nampak fotonya, itu aja ya, foto yang saya tanya. Betul. Nah itu, karena beliau ini juga Selamat Dari ini adalah pelopor tokoh pertama berdirinya UIN Sumatera Utara. Ya. Nah itu. Bukan nulis Sumatera Utara Ustaz. Cabang. Iya, dari iya ini tuh kalau kita. Ya, memang Ini, cabang. iya, Awal mulanya. Iya. Iya. Ya ada Pak, nanti. Kalau Ibu sabar dia itu menunggu itu kita cerita. Baik Pak Bapak. ditanya Pak Sadan. Ini aja sabar ya. Apa yang ditanya? Sepertinya terkesima nih Bu ayat Sahadan ini. Ustaz, Kan Pak, Masya Allah saya sekali. tampilkan karena memang nggak sempat saya nengok Google. Lah, enggak apa-apa. Indah, kalau bisa nanti setelah materi ini gimana? Supaya nampak dulu tokoh yang itu. Karena ini yang lebih menarik. Kalau seperti materi kami tadi, hanya materi mutu-mutu pendidikan aja. Menyadarin ya Pak? Iya, itu. Materi, Itulah Bu. ya. Gimana, Pak Damai Sugeng? kita Pak, damai. Nanti Supaya- ya, saya cari ya, Ustaz ya. Masih lama lagi, 2 materi lagi ada lagi. Saya Oke? cari ya. Iya. Dua materi lagi Pak. Karena bisa nanti Pak Sugeng nanti saya nunjukkan foto-foto ulamanya. Gimana? Siap Ustaz. Udahlah itu, nantilah itu ceritanya. Lanjut dulu. Lanjutlah, kasihan dua orang. Nggak sholat kita. Pak Rambi udah nggak sabar tuh. Saya Bang udah sholat. Aku belum. Baik Bapak, sembari kita menunggu Bapak Sugeng men-share foto-foto ulama, selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Jailani Saputra Siregar MPD untuk mempresentasikan artikelnya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable, the beautiful moderator, and to all of my friends in this room together. Oke, langsung saja. Saya bacakan aja ya, Mbak, materi. Boleh Pak, boleh dipersilakan Pak. Judul daripada artikel saya adalah pelaksanaan program mutu pendidikan itu ya. Kemudian dilatar belakangi bahwa pembelajaran atau pendidikan itu sebagaimana kita ketahui bersama adalah usaha setiap orang untuk adanya perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik dan dari yang baik menjadi lebih baik. Namun sebagaimana diketahui bersama hasil dari pembelajaran dan pendidikan itu tidak sebagaimana yang diharapkan, terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan. Dari aspek mutu itulah perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dari inilah kita ambil artikel ini dengan judul program pelaksanaan program mutu pendidikan gitu. Nah, langsung saja terkait dengan pembahasan pelaksanaan itu merupakan fungsi dari manajemen yang sangat utama itu. Ada beberapa fungsi pelaksanaan diantaranya termasuk yang paling utama. Ada program. Program itu sebagaimana kita ketahui adalah merupakan rancangan mengenai asas serta usaha. Ya, bagaimana secara terperinci mengenai cara dan usaha yang akan dilaksanakan. Itu program. Kemudian mutu pendidikan ya. Kita langsung saja terhadap mutu pendidikannya, bahwa mutu pendidikan kita kaitkan di sekolah, tentu kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah. Kemudian kita berbicara dengan mutu, ya, berikutnya mutu itu adalah keberhasilan pendidikan bisa dari 3 sisi, yaitu prestasi, suasana, dan ekonomi. Ada yang penting disampaikan juga adalah karakteristik mutu pendidikan itu bagaimana ya. Karakteristik mutu pendidikan ada kinerja atau performa, ada waktu wajar, ada handal, ada daya tahan, indah, hubungan manusiawi, mudah penggunaannya, bentuk khusus, standar tertentu, konsisten, seragam, mampu melayani, kemudian ketepatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan itu, banyak diantaranya ya, tapi akan kita kutip dari beberapa referensi saja, tentu mengadakan perubahan kurikulum, peningkatan mutu guru, bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan khusus murid yang disingkat dengan BKM, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan pendidikan, mungkin yang salah satu diantaranya mengurangi atau memberantas sifat-sifat korupsi yang ada
di sekolah-sekolah tertutup jika itu memang ada atau terkait dengan adanya korupsi itu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jalani Saputra Siregar Effendi yang telah mempresentasikan artikelnya. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Dr. Andes Rahmat Hidayat Rambi MPD untuk mempresentasikan artikelnya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. 5 menit ya Pak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini saya akan menyampaikan makalah saya, artikel saya yaitu dengan judul Imut Bapak, imut. Kok jadi imut Bapak? Oke. Saya ulangi, mutu pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dikatakan bermutu jika siap berproses. Dalam peningkatan mutu pendidikan, di setiap satuan pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh sekolah, satuan pendidikan, agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, fungsi pertama manajemen. Nah, itu kita bicara manajemen. Karena fungsi utama manajemen adalah planning, perencanaan. Sebagaimana yang dimaksud oleh Terry, ada 5 fungsi perencanaan, fungsi manajemen itu. Yang pertama adalah planning, organizing, stiping, dan motivating, serta controlling. Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama yang perlu diperhatikan. Dikerjakan secara seksama karena kesalahan menyusun rencana akan berakibat pada fungsi-fungsi berikutnya. Nah, ini dia, dalam perencanaan itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat, dalam artikel ini kita bahas tentang problema mutu pendidikan itu sendiri. Menurut Edward, dalam Total Quality Management in Education menyebutkan kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya rancangan kurikulum. Ini menyangkut daripada planning itu sendiri, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur manajemen, tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf. Kemudian Sujanto melihat problem mutu itu bahwa rendahnya mutu atau mutu pendidikan di samping disebabkan oleh karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengelolaan sistem kurikulum, dan penggunaan prestasi hasil belajar secara objektif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan. Juga disebabkan karena sistem evaluasi tidak secara berencana diadakan sebagai alat pendidikan dan bagian terpadu dari sistem kurikulum. Kemudian kita lihat daripada fungsi perencanaan itu, bahwa perencanaan itu berfungsi atau sebagai fondasi dalam kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Organisasi itu ingin berbuat, terlebih dahulu merencanakan kegiatan-kegiatan yang artinya perencanaan itu membawa persoalan-persoalan permasalahan yang lalu maupun gambaran-gambaran persoalan-persoalan yang akan datang akan diberikan dengan program-program sebagai jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan daripada pendidikan itu sendiri. Inilah dia yang kita katakan bahwa
perencanaan atau planning itu adalah fondasi utama. Apa yang kita sebut bahwa perencanaan yang buruk akan berakibatkan kepada pengorganisasian yang buruk. Demikian terus, dan pengangkatan staffing juga terjadi keburukan apabila perencanaan itu tidak sesuai. Mari kita lihat proses perencanaan itu bagaimana dilakukan dalam sebuah organisasi. Menurut Terry, ada 6 pertanyaan yang harus dilakukan seseorang apabila ingin melakukan satu perencanaan. Yang pertama, why? Mengapa harus dilakukan? Maksudnya hal ini menerangkan dengan jelas keperluan yang sebenarnya akan pekerjaan itu kita buat. Itu maksud daripada why. Kemudian what? Apa yang diperlukan? Ini mengandung maksud jenis dan banyaknya kegiatan-kegiatan yang diperlukan maupun keperluan sarana prasarana dan yang mendukung daripada kegiatan itu. Berikutnya pertanyaan ketiga, where? Di mana pekerjaan itu dilakukan? Terlihat ini memberikan penekanan pada pertimbangan ruangan. Apakah pekerjaan itu kita lakukan di satu tempat yang baik untuk dikerjakan, atau di luar, atau di dalam, itu adalah kegiatan pelatihan misalnya. Dalam peningkatan mutu, apakah kita lakukan di ruang terbuka atau ruang tertutup? Ini adalah pertanyaan where, di mana kegiatan itu akan dilakukan. Kemudian berikutnya pertanyaan keempat adalah when, kapan? Ini menyangkut waktu. Waktu juga adalah satu momentum yang harus kita perhatikan agar kegiatan itu bermakna guna atau berhasil guna. Karena momen bisa menjadikan kegiatan itu lebih berhasil atau lebih menekankan kepada makna daripada tujuan itu sendiri. Siapa dan how, bagaimana. Ini yang dilakukan oleh Terry dalam proses perencanaan itu sendiri. Baik, selanjutnya, bagaimana pemecahan masalah dalam peningkatan mutu pendidikan? Dalam rangka peningkatan mutu atau mutu pendidikan telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya termasuk pengembangan kurikulum, yaitu menyangkut cara penyajian pelajaran dan sistem studi pada umumnya. Kemudian ada berikutnya pengadaan buku-buku pelajaran pokok. Misalnya kita bagi kepada ada buku pedoman, kemudian ada buku pendukung daripada pelajaran itu, sifatnya pengembangan metode-metode lain yang menyangkut ilmu yang akan diajarkan. Kemudian pengadaan alat-alat peraga atau media untuk mendukung daripada pembelajaran itu sendiri, yaitu alat media apa yang cocok. Kemudian alat media ini dapat mengembangkan pengetahuan kognitif siswa, afektif, dan psikomotorik siswa itu sendiri. Kemudian adalah bagaimana cara peningkatan mutu guru. Contoh adalah pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, baik itu yang bersifat kompetensi keilmuan. Yang kedua, baik itu yang menyangkut tentang kompetensi penggunaan media yang cocok untuk pembelajaran itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah pengajaran buku-buku yang sehat, bermutu melalui perpustakaan sekolah, yaitu yang dibuat di dalam pustaka sekolah yang dapat diakses oleh guru dan siswa yang membutuhkan tentang pengetahuan yang ada dalam buku di dalam perpustakaan tersebut. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan sebagai pembekalan saya, yaitu bagaimana perencanaan dan pemecahan masalah dalam peningkatan mutu pendidikan di dalam satuan pendidikan sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Hidayat Tambi MPD yang telah mempresentasikan artikelnya. Sembari kita menunggu jawaban dari Bapak Sugeng, atau mau di-share Pak di grup room 1 nantinya, atau mau di-share di Zoom. Bagaimana Bapak Sugeng? Share di grup pun jadi, Bang Sugeng yang terhormat. Baik, Bapak, sudah ada kemudahan dari para presenter hari ini. Bapak Sugeng di-share di grup pun boleh, dipersilahkan.
Baik, berakhir pula dari Bapak Rahmat Hidayat mempresentasikan artikelnya, maka hari ini Zoom konferensi internasional telah berakhir. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kekurangan, tutur kata yang tidak pada tempatnya. Bapak, Ibu, saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Saya akhiri dengan gimana Pak? Kami maafkan Bu. Maafkan Bu. Pak, sekiranya ingin foto bersama Bapak boleh smile sebentar ya Pak. Sebentar Pak. Sebentar. Pak Suwardi, bagus kan? Buka kacamata Pak Suwardi. Iya, sebentar Pak. Sebentar ya, gitu. Pak. Oke, sebentar. Pak Romo buka apanya kacamatanya. Gitu. Oke, Ya, Pak. nampak gigi ya. Nampak gigi. 1, 2, 3. Udah Bu? Belum. Ulangi Pak, ulangi. Oh baik Pak, sudah sebenarnya Pak. Sebentar ya Pak. Baik, jika ingin baik Bapak. Baik, sebentar ya Pak. Bu, tolong nomor telepon Ibu di-share lah di sini karena nanti ada Jangan Bu. Tulang itu baru di situ. Baru di situ tulang. Baik Pak, jika Baik. baik Bapak, terima kasih. Saya juga kami juga dari Stay JM bagian dari kolaborasi seminar ini Pak. Boleh jika ingin Bapak Ibu seminar kolaborasi dengan kita, monggo silakan. Sebentar ya Pak. Modus itu Bu. Tolong Bu. Modus Bu. Percaya sama yang lain di agama itu. Saya yakin tulang. Oh, nasihatin mau. Mestinya Bang Amri bilang, biar saya minta, biar gak dibilang modus. Baik Bapak, tidak masalah Ibu. Boleh modus Iya, Bu. baik. Maafkan dosa. Hati-hati. Lagu apa ini mau? Lagu Demon. Dinasti Pak ini. Baru apa Pak? Bu Hayatun. Borobudur. Lubis. Baru Nasution juga. Buru apa Bu? Suku apa Ibu? Saya tidak ada suku Pak. Oh, Saya sama kayak gitu. Suku cadang. Suku juga ada rapi Scooby Doo deh itu. Saya tidak ada suku Bu. Iya. Bagian apa Bu di sekolah ini? Boleh tahu? Bagaimana Pak? Bagian apa di Langkat ini Ibu? Oh, saya bagian dari Sekretaris Pengabdian pada Masyarakat. Nanti bisa kerjasama dengan LPM kami Bu. Baik Pak, boleh Pak. Boleh. Itu baru modus Bu. Apa Pak Rahmat? Saya dulu juga jalan Bu, Jawa Langkat. Oh, Masya Allah, luar Yang nanya siapa ini? Siapa nanya mau? Siapa yang nanya? Gak ada nanya mau. Ibu setai M Jamil itu. Bukan Pak, Stay Jamaiyah Mahmudiyah Bapak. Oh itu. Yang kita kerjasama apa? Kerjasama di? Ini Saya apa namanya tadi Bu? Stay Jamaiyah Mahmudiyah Bapak. bisa dia Ibu? Mudia, catat Pak. Ya. Iya, Di Langkat, di Langkat Bapak. Stay Langkat, Jamaiyah ya. Mahmudiyah. Oh, Langkat ya? Iya. Bukan Tanjung Pura Bu? Iya, kecamatannya Tanjung Pura Bapak, kabupatennya Langkat. Oh iya. Itu Ya, makan udang kita nanti ke Langkat ya. Dari Langkat jadi lengket nanti dah. Pak, monggo. Di sana ada soto udang kan Bu? Ada Pak. Monggo. Tahu aja dia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, sebagai ini sebuah kehormatan bagi saya belajar dengan Bapak dan Ibu karena saya juga baru tamat dari UINSE sebenarnya Pak. Jadi, iya saya saya tamat dari UINSE. Bu Hayatun. Iya Pak. Maafkan kami ya, kami lebih banyak menanya sama ibu, bukan sama kawan-kawan. udah. Tidak masalah. Tenang. Ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya jumpa Bapak dan Ibu orang-orang cendekiawan hebat. S3 berarti Bu ya? Iya. Tidak Pak, saya masih S2. Saya tanya tadi Pak Sugeng nggak mau dia jawab.
Les bercanda di sini. Izin saya live Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.